Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Syuhada dengan NIM 2267 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang use case diagram dan activity diagram. Baiklah, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu use case diagram. Use case diagram adalah representasi grafis dari fungsi analitis sistem yang mengidentifikasikan interaksi antara sistem, yaitu aplikasi atau suatu sistem, dan pemangku kepentingan, yaitu aktor. Nah, dalam use case diagram ada 4 item penting, yaitu yang pertama adalah aktor yang merepresentasikan entitas. Kemudian yang kedua itu adalah sistem yang merepresentasikan aplikasi yang digunakan. Yang ketiga yaitu use case yang merepresentasikan tindakan atau fungsi yang dilakukan oleh aktor. Dan yang terakhir adalah relasional yang menghubungkan antar aktor atau use case. Baiklah, langsung saja kita masuk di tutorialnya. Yang pertama, di sini saya menggunakan website chart. Di sini jika kalian sudah login, kalian bisa klik new, kemudian visit card, kemudian blank document. Nah, jika sudah di sini, maka akan dibawa ke halaman membuat dokumennya. Dan sini ada beberapa yang dapat kalian gunakan. Namun yang bakal kita gunakan di sini itu adalah use case. Tutorial yang ini. Nah, jadi di sini bisa kalian pin agar muncul di bagian depan. Mungkin bisa kita tarik ke atas untuk mudah untuk melihatnya. Nah, kemudian yang pertama yang bisa kita tambahkan yaitu adalah ini. Ini adalah sistem. Di sini kita bisa menaik sistemnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi stream. Nah, kemudian kita bisa mengubah backgroundnya sesuai yang kita inginkan. Mungkin ini saja. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan aktor. Nah, aktor di sini adalah pengguna. Kemudian kita juga bisa menambahkan aktor satu lagi di sini. Dan di sini kita bisa membuat aktor admin. Nah, kemudian kita bisa menambahkan use case-nya. Use case-nya itu adalah yang ini, dan bisa kita tarik ke sini. Dan dalam fitur stream anime ini, saya mengingat pertama itu adalah login. Nah, kemudian yang kedua, mungkin saya ingin menambahkan fitur untuk melihat enter anime. Kemudian selanjutnya mungkin saya akan menambahkan fitur untuk memilih anime. Nah, kemudian mungkin juga saya bisa tambahkan beberapa hal lain seperti bola mengalami akun. Nah, ini jika tidak muat seperti ini bisa kita tanyakan lagi ya sistemnya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan fitur mencari anime. Nah, mungkin untuk fitur admin kita bisa menambahkan fitur maintenance, dan kita akan menambahkan fitur anime. Nah, di sini kita bisa melihat di bagian pengguna aktornya. Di sini ada titik merah, di sini bisa kita hubungkan di sini. Nah, mungkin untuk posisinya bisa kalian atur. Bisa kalian atur sesuatu. Nah, ini. Nah, kemudian bisa juga dan kita tarik juga untuk melihat daftar anime. Mungkin bisa lebih mudah juga, kita klik dulu bagian aktornya, kita tarik ke sini, kemudian kita tarik juga ke sini, karena di sini adalah bagian
dari bagian untuk penggunanya ya. Nah kemudian itu untuk bagian atur admin seperti itu juga kita bisa tambahkan di sini dan juga ke sini. Nah mungkin di web sini panah-panah ini menggambarkan relational atau hubungan antara aktor dengan use case-nya. Nah kemudian di sini juga saya ingin setelah kita memilih anime kita bisa melakukan, kita bisa memutar animenya, kemudian juga menyimpan ke favorit, kemudian juga bisa untuk menilai anime, menilai anime. Sini juga bisa kita tarik di bagian use case memilih anime, kita sambungkan ke use case yang ada di dalamnya. Nah mungkin seperti itu tutorial singkatnya. Jadi di dalam use case pertama tadi kita tidak masukkan sistemnya di dalam kotak besar ini. Kemudian di sini kita menambahkan dua aktor yaitu pengguna dan admin. Kemudian kita menambahkan use case untuk pengguna dan use case untuk admin. Nah kemudian kita akan melanjutkan ke bagian selanjutnya yaitu adalah activity diagram. Nah activity diagram adalah diagram alur yang menunjukkan urutan aktivitas atau tindakan yang terjadi dalam proses atau alur kerja. Diagram ini membantu dalam permodelan dalam kerja atau proses bisnis. Dan beberapa item yang terdapat dalam activity diagram yaitu yang pertama adalah aktivitas, kemudian yang kedua itu pengambilan keputusan, kemudian yang ketiga itu gabungan atau merger, dan yang keempat yaitu adalah sirkulasi balik atau biasa disebut dengan looping, dan kemudian yang terakhir adalah pembelian atau branching. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Di sini sama seperti tadi saya menggunakan website Essential. Dan di sini bisa kita tambahkan juga kita buat blank dokumen. Nah, jika sudah di sini seperti tadi lagi mungkin kita akan mencari menu itu yang akan kita gunakan, yaitu adalah activity diagram. Lalu kita akan menggunakan bagian yang ini, UML state atau activity. Nah di sini kan untuk memudahkan kita tarik juga lagi ke atas. Nah pertama yang bakal kita tambahkan adalah yang ini, yaitu ini bagian sistemnya, bagian tabelnya. Nah di sini saya tidak akan menggunakan kita akan menggunakan bagian adminnya adalah streaming, aplikasi yang sama itu streaming anime. Nah, dan di sini kita akan menambahkan yaitu adalah pengguna. Dan di sini adalah admin. Mungkin sebelum memulai kita bisa memperbesar ukuran ini dulu ya, agar mempermudah kita. Nah kemudian di sini kita akan menambahkan yang pertama adalah bagian mulainya yaitu titik ini. Dan titik ini menggambarkan bagian permulaannya. Nah kemudian bisa kita tambahkan the bagian state, itu yang pertama kita akan menambahkan fitur login. Nah, jadi di sini pengguna dapat melakukan login. Kita menentukan relasi tarik panah relasi ke bagian login. Nah kemudian kita ini adalah bagian sistem. Nah sini bagian sistem kita akan memeriksa akunnya terlebih dahulu. Nah jika sudah selesai memeriksa akun, maka kita akan membuat sistemnya untuk menampilkan halaman depan. Nah bisa kita tarik juga di bagian sistem, dan di sini masih bagian sistem. Kemudian kita arahkan ke bagian selanjutnya.
Dan di sini saat kita di halaman depan, saya ingin dia bisa melakukan beberapa fitur seperti membuat anime, kemudian juga mencari anime dan keluar. Nah, karena itu ada percepatan, maka kita akan menambahkan branch automatic ini. Karena ukuran yang bisa kita dikit. Kemudian di sini bisa kita tarik dari sistemnya. Nah, kemudian di sini kita bisa bikin untuk memilih NMP. Nah, mungkin bagian sini bisa kita juga bisa yes. Nah, kemudian selanjutnya bisa kita tarik juga untuk dari bagian memilih anime. Mungkin kita bakal masukkan ke bagian sistem, yaitu dia bakal menampilkan animenya, tampilkan anime yang dipilih. Dan di sini kita tarik lagi dari bagian memilih anime ke sistemnya. Nah, dari sistem sini mungkin karena dia sudah di dalam bagian animenya, mungkin bisa juga kita bikin seperti tadi lagi, kita ambil ini, kemudian dia di sini bisa juga bisa kembali sebagai halaman depan, kemudian juga bisa untuk melanjutkan selanjutnya itu untuk kita tambahkan sini jika penggunanya bisa memutar anime. Dan ini kita tarik lagi. Ini kita bisa lihat kembali. Jadi kita bisa tuliskan genre seperti apa, mungkin saya jelaskan ya. Nah, kemudian di bagian memutar anime, mungkin saya ingin dia kembali kemudian ketika kita memutar anime, otomatis kita harus membuat sistemnya, yaitu memulai pemutaran animenya. Dan di sini kita tarik lagi bagian memulai pemutaran anime. Nah, setelah itu mungkin pemutaran anime dia bisa kembali ke awal lagi ya. Mungkin dia bisa kita masukkan di sini. Nah, dia bakal kembali ke anime yang kita pilih tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat fitur selanjutnya dari setelah menampilkan di halaman depan tadi kan ada memilih anime. Kita akan membuatnya untuk bagian mencari anime. Di sini kita tarik lagi. Nah, di bagian mencari anime, mungkin bisa kita tambahkan yaitu yang serupa, itu seperti menampilkan anime ini, tapi kita akan mengubahnya menjadi menampilkan hasil pencarian. Nah, kemudian kita sambungkan dari pencarian ini ke sistem itu menampilkan hasil pencarian. Nah, kemudian dalam menampilkan hasil pencarian ini kita bisa tarik dia untuk ke bagian memilih anime. Kenapa? Karena jika kita sudah mencari anime, otomatis kan kita bakal memilih animenya. Nah, fitur yang sama bakal terulang kembali, jadi bakal kita arahkan ke fitur memilih anime. Nah, kemudian setelah selesai, kemudian seperti itu fitur mencari anime, lalu kita tambahkan lagi fitur terakhir, yaitu adalah fitur keluar. Nah, fitur keluar ini di bagian tadi lagi,
bisa kita tarik di bagian sini, kemudian kita keluar. Nah, berarti keluar. Nah, di bagian keluar ini jika kita keluar, maka berarti aplikasinya otomatis selesai. Dan jika otomatis aplikasinya selesai tadi kan, jika mulai dengan tanda bola hitam seperti ini, hitam penuh. Jika dia sudah selesai, maka dia akan ada logo bulat yang di luarnya ada lingkaran lagi. Nah, maka kita akan bisa bagian sini. Jadi seperti itulah kiranya bagian untuk aktivitas diagram. Jadi terdapat bagian sistemnya, bagian keseluruhannya itu aplikasi streaming anime. Dan terdapat kolom ini, kolomnya terserah kalian. Di sini saya hanya menampilkan pengguna dan sistem. Nah, kemudian di bagian awal kita menambahkan poin awal, kemudian juga track. Nah, bagian ini adalah menampilkan state atau aktivitas yang dilakukan. Nah, sedangkan yang warna ini menggambarkan relasi atau keberlangsungan kegiatannya atau tindakan. Baiklah, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.